Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 26 Mei 2025, pelajaran ke-9, Triwulan yang kedua. Judul untuk hari ini adalah Harapan di Tengah Gejolak. Sebagian besar bahasa dalam kitab Mazmur bersifat simbolis, tetapi jika menyangkut bahasa yang mengarah pada pengaturan akhir planet kita, kita hanya memiliki sedikit alasan untuk percaya bahwa itu adalah hanya simbolis. Mazmur 46 mengingatkan kita bahwa bumi secara fisik akan sangat terpengaruh oleh kedatangan Kristus kembali. Tetapi bukan hanya bebatuan dan lautan yang akan terpengaruh. Klimaks besar dari sejarah bumi akan berarti kehancuran kerajaan-kerajaan duniawi, sistem pemerintahan manusia yang menyedihkan yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan selama ribuan tahun. Pada akhirnya, semua kekuatan ini dan semua kejahatan dan penderitaan yang mereka timbulkan pada umat manusia akan berakhir total. Bacalah Yeremia 4 ayat 23-26. Apakah yang ayat ini ceritakan kepada kita tentang nasib dunia ini setidaknya sampai ada langit yang baru dan bumi yang baru? Saya baca dalam Yeremia 4 ayat 23-26. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Nubuatan Alkitab menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi di dunia ini. Penglihatan Daniel 7 misalnya menunjukkan kepada kita lautan badai di mana bangsa-bangsa di dunia bangkit. Angin perselisihan dan peperangan bertiup melintasi lautan bangsa-bangsa atau bumi, menghasilkan kerajaan duniawi satu demi satu dan tidak satu pun dari mereka yang dapat menyelesaikan masalah nyata yang menimpa umat manusia. Para pemimpin duniawi yang berani kita percayai hampir selalu terbukti sama berdosa dan egoisnya dengan kita semua. Tak satu pun dari kerajaan yang diperlihatkan kepada Daniel terbukti menjadi rumah yang aman bagi umat Tuhan, meskipun beberapa lebih baik dari yang lain. Tetapi kita tahu bahwa kita memiliki kewarganegaraan di dalam kerajaan Allah, dan jauh di atas kekacauan planet ini ada tahta yang tidak dapat dipindahkan. Lihat Yehezkiel 1 ayat 26. Yesus mengajarkan bahwa dunia akan bergerak ke dalam kekacauan yang lebih dalam ketika mendekati saat kedatangan Kristus kembali. Matius 24. Tetapi kita dapat bertahan dengan iman terlepas dari kondisi planet kita, karena kita dapat mengetahui bahwa Tuhan tidak kehilangan kendali dan bahwa Dia akan menepati janjinya. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 46 ayat 7 dan 8. Dalam jangka pendek segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik dan juga tidak akan demikian. Jangka panjang itu syukur kepada Yesus adalah masalah lain. Tidak diragukan lagi, dunia kita tampak kacau dan di luar kendali. Bagaimanakah seharusnya nubuatan Daniel 7 misalnya membantu kita melihat bahwa pada akhirnya segala sesuatunya akan berjalan baik bagi kita jika kita tetap setia? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 26 Mei 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.